Bayangkan, seseorang menjanjikan Anda keuntungan 50% dalam waktu 45 hari. Ia tersenyum ramah, berpakaian rapi, dan tampak jenius. Orang-orang di sekitarnya mendadak kaya, media menulis kisah suksesnya, dan antrian investor memanjang di depan kantornya. Uang mengalir deras, kehidupan berubah, dan semua percaya bahwa inilah cara baru untuk menjadi makmur. Namun, di balik janji manis itu, tersembunyi bom waktu keuangan yang siap meledak. Inilah kisah tentang Charles Ponzi, pria yang namanya kini abadi sebagai simbol penipuan investasi paling legendaris dalam sejarah dunia, skema Ponzi. Sebuah kisah nyata tentang ambisi, keserakahan, dan mimpi kaya mendadak yang menelan ribuan korban. Dan semuanya bermula dari satu ide sederhana, sebuah kupon pos internasional. Pada awal abad ke-20, dunia sedang berubah cepat. Revolusi industri telah melahirkan kota-kota besar, pabrik-pabrik, dan jutaan imigran yang bermimpi tentang kehidupan baru di Amerika Serikat. Boston, New York, dan Chicago menjadi simbol harapan bagi mereka yang ingin meninggalkan kemiskinan Eropa. Uang menjadi ukuran kesuksesan baru, dan mimpi menjadi kaya mendadak menghantui setiap orang yang berani mengambil risiko. Perang Dunia I baru saja berakhir. Tahun 1919 menjadi awal masa penuh harapan. Para tentara pulang, industri bergeliat, dan perdagangan internasional mulai hidup kembali. Namun, di balik optimisme itu, ada keresahan tersembunyi. Inflasi meningkat, pengangguran tinggi, dan banyak orang kehilangan arah. Di tengah ketidakpastian ekonomi inilah, janji keuntungan cepat terdengar seperti musik yang menenangkan hati. Amerika saat itu haus akan peluang. Iklan surat kabar menjanjikan investasi ajaib, dari penambangan emas hingga perdagangan luar negeri. Sebagian besar adalah penipuan kecil, tapi masyarakat belum memiliki kesadaran finansial yang baik. Bank belum seketat sekarang, dan sistem pengawasan keuangan masih longgar. Orang percaya pada ucapan dan reputasi, bukan pada dokumen atau bukti hukum. Dalam dunia seperti ini, seorang penipu ulung bisa tumbuh subur hanya dengan kepercayaan publik sebagai modal utamanya. Teknologi komunikasi pun terbatas. Tidak ada internet, televisi, atau media sosial. Informasi menyebar melalui koran dan kabar mulut ke mulut. Jika satu kota percaya seseorang berhasil menggandakan uangnya, cerita itu bisa menyebar cepat tanpa bisa diverifikasi. Masyarakat haus kisah sukses, dan seringkali mereka lebih percaya pada cerita yang memberi harapan daripada kenyataan yang pahit. Saat itu, imigran memainkan peran penting dalam ekonomi Amerika. Mereka datang dengan harapan baru, bekerja keras di pabrik, pelabuhan, dan toko kecil. Namun, mereka juga menjadi kelompok paling rentan terhadap penipuan finansial. Banyak dari mereka tidak fasih berbahasa Inggris, tidak memahami sistem keuangan Amerika, dan mudah percaya pada sesama imigran yang tampak sukses. Inilah lingkungan sosial yang nantinya menjadi panggung sempurna bagi Charles Ponzi. Boston, kota tempat Ponzi membangun kerajaannya, adalah pusat kegiatan ekonomi yang padat. Bank-bank berdiri megah, surat kabar berkembang pesat, dan para pebisnis sibuk mengejar peluang baru setelah perang. Dalam atmosfer seperti ini, orang-orang mudah terbakar ambisi. Siapapun yang berani tampil percaya diri dan berbicara meyakinkan, bisa menjadi figur keuangan terhormat dalam waktu singkat. Mentalitas American Dream juga memainkan peran besar. Keyakinan bahwa siapapun bisa sukses jika cukup pintar dan berani mengambil risiko, membuat banyak orang rela mempertaruhkan segalanya. Mereka melihat kekayaan bukan sekedar hasil kerja keras, tapi juga keberanian mengambil peluang yang tampak luar biasa. Maka, ketika seseorang seperti Charles Ponzi datang membawa janji penggandaan uang cepat, masyarakat tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai inspirasi. Di sisi lain, sistem keuangan dunia masih dalam tahap awal globalisasi. Setelah perang, banyak negara menerbitkan kupon balasan pos internasional atau International Reply Coupons untuk mempermudah pertukaran surat lintas negara.
Nilainya kecil, tetapi stabil di seluruh dunia. Tak ada yang menyangka benda sederhana inilah yang kelak menjadi dasar bagi salah satu skema penipuan terbesar dalam sejarah. Saat itu, Amerika belum memiliki lembaga pengawas investasi seperti sekarang. Belum ada SEC, dan belum ada hukum tegas yang mengatur transaksi investasi publik. Satu-satunya pelindung masyarakat hanyalah logika dan rasa curiga, dua hal yang seringkali kalah oleh rasa serakah. Orang lebih percaya pada bahwa mereka menemukan jalan pintas menuju kekayaan daripada mengakui bahwa tidak ada yang instan dalam dunia finansial. Sementara itu, koran-koran lokal rajin memberitakan kisah orang biasa yang mendadak kaya. Cerita seperti ini laku keras. Publik ingin membaca kisah pahlawan ekonomi baru. Maka, ketika nantinya Charles Ponzi muncul dengan citra orang sukses yang dermawan, media akan menjadi alat promosi paling ampuh tanpa disadari. Dalam masyarakat yang lapar harapan, kabar baik selalu lebih menarik daripada peringatan. Kita juga perlu memahami psikologi zaman itu. Dunia baru saja keluar dari perang yang menguras tenaga, harta, dan jiwa. Orang-orang ingin melupakan penderitaan dan memulai hidup baru. Mereka haus akan kemenangan, bahkan dalam bentuk finansial. Ketika seseorang menjanjikan jalan cepat menuju kemakmuran, masyarakat melihatnya bukan sekedar peluang ekonomi, tapi juga simbol kebangkitan moral setelah masa kelam. Lingkungan sosial Boston juga mendukung lahirnya fenomena ini. Kota itu menjadi rumah bagi ribuan imigran Italia, Irlandia, dan Yahudi. Mereka hidup berdekatan, saling mengenal, dan membentuk komunitas yang erat. Di antara mereka, kabar tentang peluang investasi beredar cepat seperti api di musim kemarau. Jika satu orang sukses, seluruh lingkungan ikut berinvestasi. Dan ketika Charles Ponzi, seorang imigran asal Italia, menawarkan peluang dengan jaminan kejujuran dan keuntungan luar biasa, ia dianggap sebagai salah satu dari mereka yang berhasil mewujudkan mimpi imigran sejati. Disinilah akar dari tragedi besar itu tumbuh, bukan dari kejahatan semata, melainkan dari kombinasi unik antara harapan, keserakahan, dan kepercayaan sosial. Dunia saat itu tidak siap menghadapi seorang yang begitu karismatik, pandai berbicara, dan memahami psikologi massa lebih baik daripada banyak ekonom sekalipun. Kita bisa melihat bahwa skema Ponzi tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah produk zamannya. Ia lahir dari masyarakat yang ingin percaya, dari sistem ekonomi yang belum matang, dan dari media yang lebih suka merayakan kesuksesan daripada mempertanyakan sumbernya. Dunia sedang siap menerima kebohongan indah yang dikemas rapi sebagai peluang emas. Menjelang akhir dekade 1919, Amerika tampak seperti tanah penuh peluang. Namun di bawah permukaan, fondasinya rapuh. Tidak ada perlindungan bagi investor kecil. Tidak ada sistem audit yang ketat, dan hampir tidak ada kesadaran publik tentang risiko finansial. Dalam ruang kosong inilah, satu pria dengan ide sederhana mampu menciptakan badai ekonomi yang akan mengguncang seluruh negeri. Nama pria itu adalah Charles Ponzi. Ia datang ke Amerika dengan saku kosong, tapi dengan mimpi sebesar samudra. Dan dalam kurang dari 2 tahun, ia akan mengubah cara dunia memandang uang, kepercayaan, dan keserakahan manusia. Latar belakang Charles Ponzi. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi lahir pada tahun 1882 di kota kecil Lugo, Italia. Ia berasal dari keluarga sederhana yang kehilangan kejayaan masa lalu. Ayahnya seorang pegawai pos. Ibunya berjuang menjaga kehormatan keluarga di tengah keterbatasan. Sejak kecil, Charles, begitu ia dipanggil di kemudian hari, menunjukkan 2 sifat menonjol, yaitu rasa percaya diri tinggi dan imajinasi tanpa batas. Ia bukan murid rajin, tapi pandai beradaptasi. Ia bisa memikat orang hanya lewat kata-kata. Saat dewasa muda, Ponzi bercita-cita hidup mewah seperti kaum bangsawan yang sering ia lihat di Bolonya. Namun, dunia nyata tidak seindah mimpinya. Setelah gagal menyelesaikan kuliah, ia memutuskan meninggalkan Italia dan berlayar ke Amerika Serikat pada tahun 1903. Ia membawa koper tua
sedikit uang, dan harapan besar menjadi orang kaya di negeri baru. Kapal yang membawanya berlabuh di Boston, kota yang kelak menjadi panggung bagi kisah legendarisnya. Awalnya, Ponzi bekerja serabutan. Ia menjadi pelayan, buruh pelabuhan, hingga pegawai toko. Hidupnya keras dan jauh dari impian. Namun satu hal tidak pernah hilang. Keyakinan bahwa dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Beberapa tahun kemudian, ia pindah ke Kanada. Di sana ia bekerja di sebuah bank yang dijalankan oleh Luigi Zarossi, sesama imigran Italia. Bank itu menjanjikan bunga tinggi bagi nasabah, sebuah pola yang diam-diam menginspirasi Ponzi. Namun, bank itu akhirnya bangkrut karena menyalurkan dana baru untuk membayar bunga lama. Zarossi melarikan diri dan Ponzi sempat dipenjara karena menulis cek palsu. Meski pengalaman itu pahit, di sanalah ia belajar dua pelajaran penting: kekuatan kepercayaan dan kelemahan manusia terhadap janji keuntungan besar. Setelah bebas, ia kembali ke Amerika dengan reputasi yang belum memulih. Ia mencoba berbagai pekerjaan, penjual buku, penerjemah, dan bahkan makelar. Namun tak satu pun memberinya kekayaan yang diidamkan. Ia terus mencari celah dalam sistem yang bisa memberinya keuntungan tanpa harus memiliki modal besar. Suatu hari di tahun 1909, Ponzi menerima surat dari Spanyol yang berisi kupon balasan pos internasional. Kupon itu memungkinkan penerima surat di negara lain menukarnya dengan perangko lokal. Dari sinilah ide besar itu muncul. Ia menyadari bahwa nilai tukar kupon antar negara berbeda akibat inflasi pasca perang. Dengan membeli kupon di negara murah dan menukarnya di Amerika, seseorang bisa memperoleh keuntungan besar. Secara teori itu bukan penipuan, itu arbitrase sah. Tapi dalam prakteknya, ide itu nyaris mustahil dilakukan dalam skala besar. Ponzi tidak tertarik pada kesulitan teknis. Ia melihat peluang psikologis. Jika orang percaya sistem ini bekerja, mereka akan menyerahkan uang tanpa banyak tanya. Ia pun mendirikan Securities Exchange Company, sebuah usaha kecil di Boston yang menjanjikan keuntungan 50% dalam 45 hari. Modal awalnya hanya beberapa ratus dolar, tapi kepercayaan masyarakat mulai mengalir deras. Di matanya, Amerika adalah panggung yang sempurna. Ia bukan lagi imigran miskin, melainkan pengusaha visioner yang memanfaatkan celah global ekonomi baru. Ia berpakaian elegan, berbicara lembut, dan selalu tampak yakin. Aura karismanya memikat siapapun yang mendengarnya. Dalam waktu singkat, namanya mulai diperbincangkan di jalan-jalan Boston. Charles Ponzi percaya dirinya bukan penipu, melainkan inovator yang mengalahkan sistem. Namun di balik senyum dan sikap tenangnya, ia tahu satu hal: roda keberuntungan hanya berputar jika uang baru terus masuk. Dan ketika arus itu berhenti, segalanya akan runtuh secepat ia membangunnya. Lahir dan meledaknya skema Ponzi. Awal tahun 1920 menjadi titik perubahan luar biasa bagi Charles Ponzi. Ia mulai menjalankan idenya secara penuh. Kantor kecil di 27 School Street, Boston, berubah menjadi pusat aktivitas keuangan paling sibuk di kota itu. Di sana, antrian panjang berbentuk sejak pagi. Para pekerja, ibu rumah tangga, pedagang, hingga pensiunan datang membawa tabungan mereka, berharap kekayaan cepat yang dijanjikan Ponzi benar adanya. Semuanya tampak sah. Ia memberikan kwitansi resmi, mencatat setiap transaksi, dan bahkan menggaji staf administrasi untuk mengelola pembukuan. Setiap investor menerima janji pengembalian 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari. Janji itu terlalu indah, namun Ponzi menepatinya pada gelombang pertama. Orang-orang benar-benar menerima keuntungan sesuai janji. Itulah yang membuat kepercayaannya melonjak tajam. Ponzi tidak menggunakan hasil investasi untuk membeli kupon seperti yang ia katakan. Uang dari investor baru ia gunakan untuk membayar investor lama. Pola itu menciptakan ilusi bisnis sukses. Selama aliran dana segar tidak berhenti, skema itu tampak sempurna. Tidak ada yang curiga karena semua orang mendapatkan hasil nyata.
Ia bahkan mengizinkan orang menarik keuntungan lebih awal untuk membuktikan kredibilitasnya. Media lokal mulai meliput. Artikel tentang keajaiban finansial Boston menghiasi halaman depan koran. Nama Charles Ponzi menjadi sinonim kesuksesan mendadak. Ia diwawancara, dipotret, dan dielu-elukan sebagai jenius ekonomi. Orang percaya ia menemukan cara baru untuk memperkaya rakyat biasa. Dalam waktu singkat, jumlah penanam modal melonjak drastis. Dari ratusan menjadi ribuan, dari ribuan menjadi puluhan ribu. Keuntungan yang seolah tak berujung membuat Ponzi semakin berani. Ia membeli rumah megah di Lexington, mobil mewah, serta memperlakukan karyawannya dengan royal. Ia juga mendonasikan uang kepada lembaga sosial agar publik melihatnya sebagai dermawan. Citra itu menambah legitimasi moral yang semakin memikat banyak orang. Namun, di balik gemerlap itu, angka-angka di pembukuan mulai tidak seimbang. Untuk memenuhi janji kepada semua nasabah, ia memerlukan dana ratusan juta dolar, jumlah yang tidak mungkin ditutupi hanya dengan modal masuk harian. Meski begitu, Ponzi tetap yakin ia bisa memperbaikinya. Ia mencoba mengulur waktu berharap suatu keajaiban muncul sebelum semuanya terbongkar. Bank mulai memperhatikan pergerakannya. Beberapa pejabat keuangan merasa ada kejanggalan pada arus uang masuk dan keluar dari rekening pribadinya. Sementara itu, seorang jurnalis dari The Boston Post mulai menelusuri asal keuntungan yang luar biasa itu. Ketika media mulai mengajukan pertanyaan sulit, kepercayaan masyarakat perlahan goyah. Ponzi berusaha menenangkan publik dengan janji baru, bahkan mengundang pemeriksa independen untuk meninjau perusahaannya. Tetapi tekanan meningkat dari berbagai arah. Investor terus datang, sementara sebagian mulai menarik seluruh tabungan mereka. Aliran dana berubah kacau. Setiap hari menjadi perjuangan menahan kepanikan massal. Meski sadar badai sedang mendekat, Ponzi tetap berusaha mempertahankan wajah tenang di depan publik. Ia tahu satu hal, reputasi adalah segalanya. Selama orang masih percaya, waktu masih bisa dibeli. Tapi di dunia nyata, angka tidak bisa berbohong. Dan tak lama lagi, kebohongan yang diselubungi pesona itu akan runtuh di hadapan seluruh negeri. Kejatuhan besar. Musim panas tahun 1920 menjadi awal kehancuran bagi Charles Ponzi. Sorotan media yang semula mengangkat namanya, kini berubah menjadi badai pertanyaan tajam. Surat kabar The Boston Post menerbitkan laporan investigatif yang mengguncang publik. Mereka menampilkan analisis matematis sederhana. Jika benar bisnis kupon pos dijalankan, maka volume transaksi harus setara dengan seluruh kupon di dunia. Perhitungan itu mustahil. Berita tersebut menyebar cepat. Dalam hitungan jam, antrean investor yang dahulu ingin menyetor uang kini berubah menjadi barisan panjang orang yang menuntut pengembalian modal. Kantor Ponzi diserbu kerumunan panik. Pegawainya kewalahan menghadapi ratusan nasabah yang berteriak meminta kejelasan. Keadaan berubah dari kemewahan menjadi kekacauan total. Pemerintah Massachusetts mulai mengambil tindakan. Auditor ditugaskan memeriksa catatan keuangan. Hasilnya mengejutkan. Aset perusahaan tidak cukup menutupi kewajiban. Dari jutaan dolar dana yang dihimpun, hanya tersisa sebagian kecil. Sisa uang sudah habis dipakai membayar keuntungan palsu dan membiayai gaya hidup mewah sang pendiri. Ketika tekanan meningkat, Ponzi berusaha meyakinkan semua pihak bahwa ia korban fitnah. Ia menggelar konferensi pers, menampilkan senyum percaya diri, dan mengaku memiliki cadangan rahasia di luar negeri. Namun, bukti tidak pernah muncul. Saat penyelidikan semakin dalam, kebohongan demi kebohongan terbongkar. Akhirnya, pada bulan Agustus 1920, Ponzi ditangkap atas tuduhan penipuan besar-besaran. Penahanannya menjadi tontonan publik. Ribuan orang berdesakan di depan gedung pengadilan. Sebagian masih tidak percaya bahwa pria yang mereka kagumi adalah pelaku kejahatan. Namun kenyataan tak terbantahkan. Ia telah menciptakan jebakan finansial terbesar di Amerika pada masa itu. Selama persidangan, jaksa memaparkan bukti bahwa tidak ada aktivitas perdagangan kupon sama sekali. Semua uang investor lama dibayar menggunakan dana dari peserta baru. Hakim menyebutnya sebagai piranti penghancur kepercayaan masyarakat. Ponzi mengakui kesalahannya sebagian, berusaha mempertahankan martabat dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi peluang bagi semua orang untuk sejahtera. Vonis akhirnya dijatuhkan, penjara selama 5 tahun.
Bagi banyak korban, hukuman itu terasa ringan dibanding kerugian yang mereka alami. Ribuan keluarga kehilangan tabungan hidup, bisnis kecil bangkrut, dan kepercayaan publik terhadap investasi hancur total. Gelombang penipuan serupa bermunculan di berbagai kota, meniru pola yang sama. Setelah menjalani masa tahanan, Ponzi berusaha membangun hidup baru, tetapi reputasinya tidak pernah pulih. Ia berpindah-pindah pekerjaan, bahkan sempat kembali ke Italia lalu ke Brasil. Di sana, hidupnya berakhir dalam kesepian dan kemiskinan pada tahun 1949. Ironisnya, nama yang dulu identik dengan kemakmuran kini abadi sebagai simbol penipuan. Kejatuhannya menjadi pelajaran penting bagi dunia keuangan modern. Dari peristiwa ini, masyarakat mulai memahami pentingnya regulasi, transparansi, dan logika sehat sebelum menanamkan uang. Pemerintah Amerika akhirnya membentuk sistem pengawasan investasi yang ketat untuk mencegah tragedi serupa. Skandal itu menutup satu babak kelam dalam sejarah ekonomi abad ke-20. Namun, jejaknya tetap terasa hingga kini. Setiap kali seseorang tergoda janji keuntungan mudah, bayangan Charles Ponzi seolah muncul kembali mengingatkan bahwa keserakahan manusia tak pernah benar-benar hilang. Warisan Ponzi dan dampaknya di dunia modern. Setelah Charles Ponzi meninggal, kisahnya tidak lenyap bersama waktu. Justru sebaliknya, namanya melekat kuat dalam bahasa keuangan global. Istilah Ponzi Scheme kini menjadi simbol penipuan investasi yang menggunakan dana peserta baru untuk membayar keuntungan kepada peserta lama. Ia tidak hanya meninggalkan catatan kriminal, tetapi juga warisan penting bagi dunia ekonomi. Peringatan abadi tentang bahaya keserakahan dan kelalaian terhadap logika. Dampak psikologis dari kasus ini sangat besar. Masyarakat mulai sadar bahwa keajaiban finansial jarang nyata. Janji laba luar biasa dalam waktu singkat biasanya menutupi mekanisme yang tidak berkelanjutan. Sejak saat itu, banyak negara mulai memperkuat undang-undang perlindungan konsumen dan menata ulang sistem pengawasan modal. Lahirnya lembaga seperti Securities and Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat menjadi salah satu akibat langsung dari trauma akibat perbuatan Ponzi. Walaupun skandal itu terjadi lebih dari seabad lalu, pola serupa terus muncul dengan berbagai bentuk. Dari perusahaan investasi palsu hingga proyek mata uang digital, pola dasarnya selalu sama, iming-iming imbalan besar dengan risiko kecil. Pelaku memanfaatkan kepercayaan, menciptakan citra profesional dan memutar uang dari korban baru untuk memenuhi pembayaran semu. Contoh terkenal muncul pada awal abad 21. Bernard Madoff, seorang tokoh Wall Street terkemuka, menjalankan jaringan penipuan raksasa dengan model identik. Ia meraup miliaran dolar sebelum akhirnya tertangkap pada tahun 2008. Skandal Madoff membuktikan bahwa meski teknologi berkembang, sifat manusia tetap sama. Rasa tamak dan keyakinan bahwa seseorang bisa mengalahkan sistem terus menjadi pintu masuk bencana ekonomi. Selain itu, banyak versi modern muncul di dunia maya. Penipuan berbasis kripto, robot trading, hingga skema high yield investment program di internet seringkali hanya pembaruan dari konsep lama Ponzi. Bedanya kini, penyebarannya jauh lebih cepat karena didukung media sosial dan jaringan global. Orang bisa kehilangan seluruh aset hanya dalam hitungan menit. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelajaran masa lalu sering diabaikan, meskipun bukti kehancuran sudah jelas. Warisan lain dari kisah Ponzi adalah pemahaman baru tentang psikologi massa. Ia menunjukkan betapa kuatnya efek social proof. Ketika seseorang percaya, karena banyak orang lain juga percaya. Ketika sekelompok individu merasa tidak ingin tertinggal dari tren investasi, mereka cenderung mengabaikan penilaian rasional. Ponzi memanfaatkan mekanisme itu dengan brilian. Ia membangun ilusi stabilitas melalui antrian panjang, laporan media, dan testimoni nasabah. Mekanisme psikologis yang sama kini digunakan dalam banyak kampanye penipuan daring. Di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan diskusi etika. Beberapa pakar menilai Ponzi bukan sekedar kriminal, melainkan cermin dari masyarakat yang mudah tergoda oleh mimpi instan. Ia hanya memperlihatkan kelemahan manusia terhadap imajinasi kemakmuran. Jika publik tidak mudah terpesona oleh narasi kaya tanpa kerja keras, maka ruang bagi penipu seperti dia tidak akan pernah ada. Dalam arti tertentu, Ponzi adalah hasil dari sistem yang ia tipu. Dari sudut pandang sejarah, skema tersebut menjadi contoh klasik tentang ketidakseimbangan antara kepercayaan dan transparansi. Dunia modern memang membutuhkan kepercayaan agar ekonomi berjalan, tetapi kepercayaan tanpa pengawasan menciptakan celah bagi manipulasi. Setelah era Ponzi, masyarakat global mulai menuntut laporan keuangan yang lebih terbuka, audit independen, dan sistem regulasi yang jelas.
Banyak lembaga pendidikan menjadikan kisah ini sebagai bahan studi. Mahasiswa ekonomi, hukum, hingga psikologi mempelajari cara Ponzi membangun kepercayaan publik. Mereka menganalisis bagaimana daya tarik personal, narasi kesuksesan, serta penggunaan simbol kemewahan bisa membungkus kebohongan dengan tampilan elegan. Dari sana muncul kesadaran bahwa kecerdikan tanpa etika hanya menghasilkan kehancuran. Di luar ranah akademik, kisah Ponzi menjadi inspirasi bagi budaya populer. Film, novel, dan dokumenter sering mengangkatnya sebagai tokoh tragis, seseorang yang nyaris jenius, tetapi tersesat oleh ambisi pribadi. Ia digambarkan bukan hanya sebagai penipu, melainkan sosok kompleks yang memandukan karisma, kecerdasan, dan kesombongan. Cerita tentang dirinya menegaskan garis tipis antara inovasi dan ilusi. Kini, setiap kali sebuah perusahaan menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, publik segera mengingat nama Ponzi. Ia telah menjadi metafora universal bagi tipu daya finansial. Pemerintah, lembaga perbankan, dan investor berpengalaman sering menggunakan istilah indikasi Ponzi sebagai sinyal bahaya dini. Bahkan di era kecerdasan buatan dan ekonomi digital, peringatan itu tetap relevan. Secara ironis, meskipun Ponzi gagal mempertahankan kebohongannya, ia berhasil meninggalkan pelajaran paling berharga dalam sejarah ekonomi modern. Ia menunjukkan bahwa uang tidak hanya alat tukar, tetapi juga cermin moralitas manusia. Ketika dorongan memperoleh kekayaan lebih kuat daripada kesadaran etika, kehancuran tinggal menunggu waktu. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang seorang penipu, melainkan tentang perjalanan manusia mengejar mimpi tanpa batas. Charles Ponzi membangun istana dari kepercayaan lalu menyaksikan sendiri saat fondasinya runtuh. Ia menjadi bukti bahwa keajaiban finansial tanpa dasar nyata hanyalah ilusi yang menunggu saat untuk pecah. Lebih dari 100 tahun berlalu, namun pelajaran darinya tetap abadi. Tidak ada kekayaan sejati yang lahir dari kebohongan. Dan selama dunia masih percaya pada jalan pintas menuju kemakmuran, bayangan Charles Ponzi akan terus mengintai di balik setiap janji manis keuntungan cepat.